1. Ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain manajer, karyawan, kreditur dan calon kreditor, calon investor dan investor, kantor pajak, akademisi, dan lain-lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak dalam dan luar perusahaan tersebut, maka dibuatlah suatu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang disusun dapat diproses dengan cara manual, tanpa mesin pembantu, atau diproses dengan menggunakan mesin-mesin, mulai dari mesin pembukuan sampai dengan komputer. Yang kedua, pengertian sistem informasi akuntansi. Ada beberapa pengertian dari sistem informasi akuntansi. Sistem dan prosedur, sistem akuntansi, sistem informasi manajemen. Menurut W. Gerald Gold, sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani atau clerical yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Menurut Stephen A. Moskow, sistem adalah suatu kesatuan atau entity yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem, yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Howard F. Statler, sistem akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan, prosedur, alat dan manusia yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah untuk menilai hasil usahanya. Menurut Stephen A. Moskow, sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak luar, seperti kantor pajak, kreditur, pemerintah, dan pihak dalam atau manajer dan karyawan. Menurut Cecil Gillespie, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, mengubah, dan melaporkan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan manajemen yang sudah direncanakan. Sistem informasi manajemen adalah suatu set sumber daya manusia dan modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen untuk perencanaan dan pengawasan kegiatan organisasi itu. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi hanya berhubungan dengan informasi finansial saja. Sedangkan sistem informasi manajemen berhubungan dengan data finansial dan non-finansial. Sehingga dengan demikian, sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. 3. Data dan informasi. Dari pengertian di atas timbul perbedaan antara data dengan informasi. Data adalah masukan atau input yang akan diproses menjadi informasi atau keluaran, atau output. Data atau bukti transaksi dapat berupa faktur penjualan, memo, kwitansi, buku kas masuk, bukti kas keluar, order pembelian, permintaan pembelian, laporan penerimaan barang, daftar gaji atau upah, bukti permintaan dan pengeluaran barang tersebut. Yang merupakan input atau data adalah transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan setiap hari. Data akan dicatat dalam suatu bukti transaksi yang kemudian diproses dengan alat komputer atau manual dalam suatu buku jurnal dan buku besar. Kemudian akan keluar menjadi suatu informasi atau keluaran atau output yang disebut dengan laporan keuangan atau laporan lainnya.
seperti tertera dalam gambar berikut ini, yaitu gambar hubungan data dengan informasi. Data melalui proses dan akan menghasilkan output berupa informasi. Siklus pengolahan atau proses data. Untuk merubah data menjadi informasi, maka dilakukan proses pengolahan data. Dalam pengolahan data secara manual atau tanpa mesin, maka proses pengolahan data dapat dilakukan dalam suatu siklus sebagai berikut. Untuk siklus pengolahan data secara manual, bukti transaksi kemudian diproses, dicatat di dalam jurnal, digolong-golongkan dalam buku besar, kemudian diproses sampai menjadi laporan keuangan. Atau bisa juga bukti transaksi langsung ke buku pembantu, kemudian langsung ke laporan keuangan, atau laporan-laporan lainnya. Pengolahan data dengan komputer dapat menggunakan berbagai program komputer seperti General Ledger, MYOB, Visual Basic, Fox Pro, Dekisi, dan lain-lain. Dengan menggunakan mesin komputer dalam proses pengolahan data, siklus pengolahan data dapat dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu masukan atau input, pengolahan atau proses, dan keluaran atau output. Siklus pengolahan data akuntansi yang dilakukan dengan komputer dapat digambarkan seperti di bawah ini. Dari bukti transaksi, kemudian file transaksi, dan langsung laporan keuangan. Untuk manual dari bukti transaksi, secara manual dicatat di dalam jurnal, digolongkan dalam buku besar, dan kemudian menjadi laporan keuangan. Dalam proses pengolahan data, dapat dikerjakan secara batch maupun real time. Secara batch, yaitu bukti-bukti transaksi dikumpulkan dulu, misalnya selama 1 minggu, baru dilakukan pemrosesan ke dalam buku jurnal maupun buku besar. Sedangkan secara real time, yaitu begitu terjadi transaksi keuangan, bukti-bukti transaksi langsung diproses ke dalam buku jurnal maupun buku besar pada saat itu juga. Di samping itu, kita juga harus mempunyai manajemen basis data untuk mengarsip data-data yang ada di perusahaan. Model sistem informasi akuntansi yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan dapat menggunakan model ERP atau Enterprise Resources Planning, yaitu suatu model aplikasi sistem informasi di mana masing-masing bagian yang ada di perusahaan saling mengotomatiskan dan mengintegrasikan komputer, sehingga masing-masing bagian dapat saling menghasilkan informasi atau laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pengguna sistem, dan juga dapat melakukan transaksi secara online menggunakan intranet, baik dalam suatu perusahaan tersebut atau dengan pihak luar, seperti pemasok maupun pelanggan, atau dengan menggunakan EDI, yaitu Electronic Data Interchange, atau e-commerce, dan e-business. Sedangkan informasi adalah hasil dari pemrosesan data dengan menggunakan komputer atau diolah secara manual yang dapat berupa laporan-laporan, yaitu laporan untuk pihak eksternal dan pihak internal perusahaan. Laporan untuk pihak eksternal, contohnya adalah laporan harga pokok penjualan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, neraca, arus kas. Sedangkan laporan untuk pihak internal adalah laporan anggaran dan realisasi anggaran, laporan hasil penjualan, laporan biaya-biaya, baik biaya administrasi maupun biaya penjualan. 4. Elemen-elemen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bagi suatu perusahaan industri terdiri dari berbagai siklus atau subsistem dan prosedur-prosedur yang terkait, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, dan siklus penyusunan laporan keuangan. Adapun subsistem atau siklus sistem dan prosedur-prosedur tersebut adalah: yang pertama, sistem akuntansi utama atau pokok, terdiri dari visi misi organisasi, struktur organisasi atau bagian yang terlibat, dan job deskripsi. Klasifikasi rekening, real dan nominal, kode rekening, buku besar umum dan pembantu,
jurnal khusus dan jurnal umum, bukti transaksi, laporan-laporan internal dan eksternal. Siklus penjualan dan penerimaan uang terdiri dari order penjualan, perintah pengiriman, pembuatan faktur atau penagihan, distribusi penjualan, prosedur piutang, prosedur penerimaan uang. Siklus pembelian dan pengeluaran uang terdiri dari order pembelian dan laporan penerimaan barang, distribusi pembelian dan biaya, prosedur utang atau voucher, prosedur pengeluaran uang dan kas kecil. Siklus personalia, pencatatan waktu, dan siklus penggajian terdiri dari prosedur personalia, pencatatan waktu, prosedur penggajian, distribusi gaji dan upah. Siklus pengawasan produksi dan biaya produksi terdiri dari prosedur order produksi, prosedur pengawasan persediaan, akuntansi biaya. Siklus penyusunan laporan keuangan. Subsistem tersebut dapat juga diklasifikasikan sebagai berikut. Subsistem akuntansi, subsistem EDP, subsistem penjualan atau marketing, subsistem produksi, subsistem personalia, subsistem keuangan atau pembelanjaan. Gambar berikut adalah hubungan antara sistem akuntansi utama dengan berbagai sistem informasi akuntansi lainnya. Formulir-formulir dari siklus penjualan, siklus pembelian, siklus personalia dan penggajian, siklus pengawasan produksi dan sistem biaya, siklus keuangan, siklus penyusunan laporan keuangan. Kemudian semuanya itu dicatat dalam jurnal, untuk kemudian diproses digolongkan dalam buku besar dan dibuat laporan keuangan. Antara formulir sampai buku besar bisa dibuat juga buku pembantu. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sistem akuntansi. Penyusunan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. A. Cepat. Maksudnya, penyusunan sistem informasi akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan pihak pemakai, dan dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pihak pemakai. B. Aman. Maksudnya sistem informasi akuntansi yang disusun dapat mengamankan harta milik perusahaan, pendapatan, biaya, dan utang-utang dengan memperhatikan unsur-unsur pengawasan intern. C. Murah. Maksudnya sistem informasi akuntansi yang disusun memerlukan biaya yang lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai. 6. Jenis pekerjaan penyusunan sistem informasi akuntansi. Pekerjaan menyusun sistem informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang A. Penugasan umum atau General Assignment adalah penugasan penyusunan sistem informasi akuntansi yang meliputi seluruh subsistem yang ada dalam perusahaan. Meliputi penyusunan struktur organisasi, subsistem penganggaran, subsistem akuntansi, subsistem penjualan atau marketing, subsistem produksi, subsistem personalia, subsistem pembelanjaan. Yang B. Penugasan khusus atau Special Assignment adalah penugasan penyusunan sistem informasi akuntansi yang hanya meliputi sebagian dari subsistem akuntansi yang ada dalam perusahaan. Langkah-langkah dalam penyusunan dan pengembangan sistem informasi akuntansi. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan dan pengembangan sistem informasi akuntansi atau sistem life cycle adalah terdiri dari 1. Analisis sistem yang ada. Dalam analisis sistem informasi akuntansi yang ada, dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sistem yang telah ada, atau penelitian pendahuluan, atau survei. Ini dimaksudkan untuk A. Mengetahui ruang lingkup atau luasnya pekerjaan penyusunan sistem informasi akuntansi yang baru. B. Merencanakan waktu penyusunan sistem informasi akuntansi yang baru. C. Menentukan jumlah biaya atau fee yang akan diminta sehubungan dengan pekerjaan penyusunan sistem akuntansi yang baru apabila penyusunan sistem dilakukan oleh pihak luar.
Kemudian diadakan penelitian lengkap yang meliputi A. Struktur organisasi dan tugas dari masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi. B. Klasifikasi rekening yang digunakan oleh perusahaan beserta kodenya, baik buku besar maupun buku pembantu. C. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu, dan laporan yang digunakan oleh perusahaan termasuk metode pencatatannya. D. Prosedur yang digunakan oleh perusahaan dari subsistem-subsistem yang ada. E. Formulir yang digunakan beserta contohnya, baik dari bentuk bukti transaksi, jurnal, buku besar, laporan, dan laporan tersebut diserahkan kepada siapa dan gunanya bagi yang menerima laporan. F. Sistem pengawasan atau pengendalian intern yang sudah ada. G. Flowchart. Yang kedua adalah merencanakan sistem informasi akuntansi yang baru atau sistem desain, yaitu kegiatan menyusun sistem informasi akuntansi yang baru, atau kegiatan merubah sistem yang lama untuk diperbaiki supaya menjadi efisien dan efektif. Ada dua pendekatan dalam merencanakan suatu sistem yang baru, yaitu top-down approach dan bottom-up approach. Top-down approach adalah pekerjaan menyusun sistem yang dimulai dari identifikasi informasi yang diperlukan, klasifikasi rekening dan kode, beserta bentuk buku besarnya, perencanaan jurnal, dan perencanaan bukti transaksi, dan prosedur dan struktur organisasi, dan job deskripsi. Sedangkan bottom-up approach adalah penyusunan sistem yang dimulai dari perencanaan prosedur, struktur organisasi, dan job deskripsi, bukti transaksi, perencanaan jurnal, perencanaan buku besar, dan pembantu, beserta kodenya, terakhir perencanaan laporan yang diinginkan. 3. Penerapan sistem informasi akuntansi yang baru atau implementation, yaitu penerapan sistem akuntansi yang baru untuk menggantikan sistem akuntansi yang lama. Sebaiknya sistem akuntansi yang baru diterapkan pada awal periode akuntansi untuk mengurangi beban pekerjaan yang timbul dari sistem akuntansi yang baru. Yang keempat, pengawasan sistem yang baru atau follow-up, yaitu kegiatan mengawasi pelaksanaan sistem akuntansi yang baru untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sistem akuntansi baru dan memperbaikinya. Yang kedelapan, tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, tujuan pengembangan SIA adalah yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Sedangkan menurut Setiawati adalah yang pertama, mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. 2. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. 3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. 4. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Yang kelima, menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit atau pemeriksaan. 6. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Yang ketujuh, menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. 9. Tipe penugasan pengembangan sistem akuntansi. 1. Pengembangan sistem akuntansi baru yang lengkap. 2. Perluasan sistem akuntansi yang sekarang dipakai untuk mencakup kegiatan bisnis yang baru. 3. Perbaikan berbagai tahap sistem dan prosedur yang sekarang digunakan. 10. Pihak yang menyusun sistem informasi akuntansi. Adapun pihak-pihak yang berhak menyusun suatu sistem informasi akuntansi adalah bagian sistem dan prosedur yang ada di dalam suatu perusahaan. Atau kalau tidak ada adalah akuntan publik atau konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan.